Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi ke channel saya ya. Setelah sekian lama nggak bahas velg, akhirnya hari ini kita dapat kesempatan review velg lagi. Ini ada dua velg yang lagi hype ya di kalangan ninja karena harganya sangat terjangkau banget, tapi style, look, dan bobotnya itu ringan. Stylenya keren, looknya oke, CNC-nya rapi, harganya terjangkau banget dibanding velg-velg lain. Yang ini ada CMG MG7 dan yang itu CMG MG5 yang tadinya dipakai di kuning ini ya. Kebetulan sekarang kuning juga sudah ganti ke MG7. Nanti saya spill terpasangnya seperti apa. Cuman maaf ya, kotor belum sempat cuci. Nah, balik lagi ke detail velgnya. Kita spill detail satu persatu. Kemudian untuk speknya, untuk MG7 ini lebar belakangnya adalah 250 guys. Kemudian ada perbedaan lagi antara MG5 dan MG7 di velg belakang ya. Untuk MG7 dia desainnya fix. Untuk penempatan cakram itu langsung tertanam di velgnya. Nah, untuk yang MG5 di sini untuk pasang cakram belakang itu dia menggunakan plendes ya. Ini plendesnya sudah include dari CMG-nya ya guys, bukan custom sendiri. Untuk lebar belakang yang MG5 itu 275 guys. Tapi bobotnya sedikit ada perbedaan. Nah, ini mungkin karena jumlah palangnya sendiri yang memang berbeda, jadi ada sedikit perbedaan ya. Kemudian untuk yang depan seperti ini. MG7 lebarnya hanya 185. Untuk desain penempatan cakramnya pun fix seperti velg belakang, fix tertanam langsung di velgnya ya guys ya. Untuk yang MG5 sebenarnya penempatan cakram juga fix. Namun sayangnya ketika dipasang di motor Ninja, ketika kita menggunakan disc brake Yamaha flat, itu kita membutuhkan sebuah plendes. Kita membutuhkan plendes seperti ini ya guys ya. Kalau tidak menggunakan plendes, kalipernya itu mentok ke palangan ini. Jadi kita harus menggunakan plendes supaya cakramnya lebih keluar sehingga posisinya tepat begitu. Kemudian ada beberapa perbedaan juga yang harus disesuaikan untuk kita pasang di motor ya. Kita sepil langsung. Kurang lebih seperti ini detail MG5 ya. Sebelum kita ganti ke MG7, detailnya seperti ini untuk MG5 titanium, depan maupun belakang. Untuk catatan, di MG5 ini ada penambahan satu ring di bagian depan kiri, lalu satu ring juga di bagian belakang kanan. Ini menggunakan arm Bipro Gen 2 ya. Apakah nanti di MG7 juga memerlukan jumlah ring yang sama dan memerlukan plendes juga untuk disc brake-nya.
Nah, di situ terdapat plendes. Kita cek ya. Yuk kita coba tes timbang. Yang pertama MG7 untuk belakang ya. Berapakah? 5 kilo pas, 500 MG7 untuk belakang. Sekarang yang depan MG7 3,9. Untuk depan MG7 3,9. Berikutnya kita timbang yang MG5 ya. Apakah ada perbedaan signifikan? Oke, sekarang kita timbang MG5 bagian depan dulu ya. Bagian depan dulu. Nggak nyala. 3,15. 3,15. Berapakah yang belakang? Yang belakang hanya 4,5. Mungkin karena jumlah palangnya juga beda ya guys ya. Meskipun ini lebih lebar dibanding MG7, tapi jumlah palangnya mempengaruhi ternyata ya. 7 dan 5. Untuk bagian krusial wajib kita lem ya, terutama disc brake depan maupun belakang kita selalu kasih lem. Cuman kita nggak pakai lem merah biar nggak terlalu kuat. Biru masih enak lah, kalau terpaksa harus bongkar masih manusiawi. Masalah pertama muncul selisih apa ini, gapnya ini jauh banget ya. Ini nanti kita mesti atur ulang bushingnya. Oke, ini dia kurang lebih perbedaan setelah dipasang untuk MG7 ya. MG7 setelah terpasang kurang lebih seperti ini looknya. Kita spill dari depan dulu ya. Untuk bagian depan ternyata masih membutuhkan satu ring yang tipis guys. Kalau yang tebel dia terlalu keluar. Ini satu ring tipis banget, kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Intinya nambah satu ring ya guys ya, maaf kalau nggak fokus. Nah, untuk bagian depan yang kanan atau bagian cakram ini alhamdulillah sudah tidak membutuhkan plendes lagi guys. Jadi sudah langsung PNP untuk cakramnya ya, sudah tidak membutuhkan plendes lagi. Kemudian untuk yang belakang sebelah kiri PNP semua. Sebelah kiri sudah PNP semua tanpa memerlukan custom apapun lagi atau penyempurnaan. Namun sangat disayangkan untuk bagian kanan itu harus nambah ring 3 biji guys, 2 tebel 1 sedang. Nah ini nanti berapa ketebalannya saya belum sempat ukur ya. Yang jelas ini nanti kapan-kapan kita buatin penambahan bushing aja, karena kalau pakai ring 3 biji juga waktu bongkar pasang itu PR banget guys, agak susah ya gitu. Jadi pada intinya sih ada penyempurnaan
dari MG5 ke MG7, namun tetap masih kurang sedikit ya guys ya. Tapi pada intinya untuk lebarnya saya suka MG7 ataupun yang model eksak itu, namun bobotnya ringan yang MG5. Tapi walaupun MG7 lebih berat dari MG5, tapi udah sangat jauh lebih dari cukup, mengingat harganya yang sangat terjangkau. Gitu guys, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Bila suka dengan konten saya, mohon dibantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.